Kisah perjuangan Weni Aryani agar putri kesayangannya dapat diakui oleh Rezky Aditya terus bergulir di pengadilan. Untuk membuktikan bahwa putrinya adalah anak biologis dari Weni Aryani dan Rezky Aditya, pihak Weni Aryani pun ingin agar dilakukan tes DNA untuk membuktikan gugatannya. Mengetahui hal tersebut, Ketua Komnas Perlindungan Anak pun angkat bicara. Bagi Komnas Perlindungan Anak, tes DNA adalah salah satu jalan untuk mengetahui siapakah orang tua dari anak tersebut. Selain itu juga untuk menjadi terang dan jelas kepentingan dan masa depan anak di kemudian hari. Ya, jadi sesuai dengan tugas dan fungsi saya yang berada dalam arak-arakan perlindungan anak, yakni Komnas Perlindungan Anak lah. Ya. Itu adalah tanggung jawab dan kewajiban saya untuk menjelaskan berdasarkan keahlian. Jadi bukan berdasarkan kemauan kita, itu berdasarkan keahlian sebuah lembaga. Dan hari ini saya cukup bahagia karena pertanyaan-pertanyaannya itu justru pertanyaan-pertanyaan untuk melindungi anak ya. Sehingga saya menyimpulkan bahwa adapun perdebatan-perdebatan di antara penggugat dan tergugat itu biasa saja. Karena pasti akan ada yang membela, ada yang tidak. Tapi dalam perspektif perlindungan anak hari ini persidangan, saya menyimpulkan bahwa sengketa itu harus disudahi. Kalau dokumen-dokumen yang ada tidak memenuhi unsur, maka saya menyimpulkan bahwa ini harus tes DNA. Tidak ada alasan untuk tidak tes DNA. Karena apa? Karena inilah jalan satu-satunya untuk menentukan anak-anak itu anak siapa. Karena setiap anak itu berhak untuk mendapatkan informasi latar belakang asal usul. Jika itu saya katakan tadi, kalau bukti-bukti dokumen yang belum memenuhi unsur, maka jalan keluar adalah tes DNA itu. Dan saya tadi sampaikan minta kepada hakim demi kepentingan terbaik anak, maka hakim harus memutuskan tes DNA itu untuk mencari solusi, untuk menjawab persoalan ini. Jadi ini merupakan satu keputusan yang pendapat hukum dari Komnas Perlindungan Anak. Sekali lagi itu harus tes DNA, nggak boleh main-main terhadap ini. Jangan main-main terhadap nasib anak. Nah, oleh karena itulah kita nanti minta bukan hanya sekedar pemeriksaan perkara ini, tetapi kita minta ditetapkan lewat penetapan pengadilan, memerintahkan solusi yang terbaik adalah DNA. Harus ada putusan itu. Sangat jarang ini keputusan seperti ini. Tapi supaya anak-anak ini tidak terlanggar haknya, ya, identitasnya jadi jelas. Karena anak ini bukan atas dasar dirinya lahir di dunia, maka ya saya kira harus menjadi keputusan hukum. Ini egois orang tua saja. Ya. Utamanya misalnya, mengapa kau tidak mengakui sih? Mereka kau yang tahu. Jangan sampai anak itu kalian berdua kurang ajar, begitu anak itu kepada kedua orang tua. Jangan sampai begitu, karena dia bukan lahir di atas kendaknya, lahir ke yang orang yang bersengketa. Iya. Kucing saya kasih makan loh. Iya. Saya belai, saya kasih sayang, saya mandiin. Kok ini manusia kok? Jadi anaknya itu jangan sampai menderita akibat dari egoisme orang tua. Salah satu pihak itu saya katakan, yang tadi disengketakan kan ayahnya tuh. Akui aja. Kepentingan orang dewasa jangan kaitkan dengan kepentingan yang lain. Akuin aja gitu loh. Saya minta kepada bapaknya, akui sebelum ada keputusan hakim. Dan saya minta ya, perspektifnya adalah saya sebagai datang dari organisasi ya, Komnas Perlindungan Anak sebagai ahli, bukan sebagai orang per orang. Akui. Kalau tidak diakui itu adalah pelanggaran terhadap anak. Nggak usah malu, itu manusia loh. Jangan malu deh. Saya menghimbau, jangan malu. Akuin, itu bagian dari iman kita. Menyelamatkan anak gitu loh. Bagaimana kalau terus-menerus anak ini diabaikan oleh bapaknya? Sepanjang hidup. Wah, nggak adil bagi kita. Dan saya tidak akan berhenti menolong anak ini. Identitas itu apa? Iya, itu konstitusi kita sudah jelas mengatakan hak keperdataan itu ada.
Nah persoalannya adalah mau nggak dites DNA. Kalau memang itu bukan anaknya, silakan. Tapi kalau misalnya nggak mau tes DNA anaknya, ya itu tadi bahwa itu merupakan tidak pidana. Dan itu si Ibu Weni itu bisa melaporkan ke polisi. Iya. Kasusnya apa? Penelantaran. Penelantaran. Tidak mengakui itu penelantaran, tidak memberikan nafkah itu penelantaran. Itu pidana. Jadi langkahnya bisa. Tetapi yang utama adalah bagaimana pengadilan ini memutuskan dalam amar keputusannya, termasuk memerintahkan kepada bapaknya melakukan tes DNA untuk solusi mencari identitas anaknya. Bisa dilaporkan polisi karena itu merupakan pelanggaran prestasi terhadap putusan. Bisa. Kalau itu tidak dilakukan, karena itu udah putusan eksekusinya adalah di jaksa nanti. Itu akan dieksekusi untuk meminta termasuk misalnya penjemputan paksa untuk melakukan tes DNA. Dan itu namanya eksekusi. Ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan nanti kan otomatis memerintahkan supaya itu jalan ke kejaksaan. Kejaksaan bersama polisi gitu ya untuk meminta si orang yang diputuskan di dalam putusan pengadilan itu untuk melakukan tes DNA. Pihak Reski Aditya pun mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan. Melalui kuasa hukumnya menjanjikan jika proses persidangan telah selesai, Reski Aditya akan muncul ke publik dan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Insya Allah janji Reski akan kasih keterangan insya Allah. Ya. Kapan tuh kalau boleh tahu? Kalau udah selesai. Kalau udah selesai. Di lain kisah, kasus pelaporan Olivia Natania ke Polda Metro Jaya hingga kini terus berlangsung dan telah naik ke tingkat penyidikan. Pihak pelapor pun sangat mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya tersebut. Para pelapor pun berharap agar polisi segera menetapkan status dari Olivia Natania sebagai tersangka. Yang pertama adalah bukti video yang mencatut fotonya Pak Anies Baswedan. Kemudian juga kami memberikan lagi bukti-bukti transparan kepada pihak penyidik. Kami juga memberikan lagi bukti-bukti berupa perjanjian-perjanjian ya antara Oli dengan korban. Juga adanya foto-foto. Saya share ya. Karena itu kan mereka ngambil dari Zoom meeting gitu ya, sehingga memang jadi bentuknya kayak potongan-potongan. Tapi jelas di situ ada Bapak Anies Baswedan sedang bicara ya, walaupun nggak ada suaranya begitu. Manipulasi gitu bang, maksudnya bang? Ya artinya bahwa Pak Anies ketika itu diambil gambarnya, videonya dan ditunjukkan pada para peserta korban CPNS bodong. Demikian. Tidak ada karena semua bahasanya mic-nya itu dimatikan oleh penyelenggara. Di-mute. Ya, di-mute ya. Ya, begitu. Ya, seolah gitu ya. Dan sebetulnya juga para korban juga sempat diajak oleh Oli itu mendatang ke BKD di Balai Kota gitu ya. Dan dia nyari momen di mana waktu itu ada peristiwa PPKM. Sehingga waktu Oli dengan para korban datang ke BKD, kondisinya adalah sedang tutup gitu. Gini ya. Tentu aja kami menyambut baik ya tindakan cepat dan tepat dari pihak Polda Metro Jaya yang sudah menaikkan perkara itu dari lidik ke sidik kan gitu. Nah, hambatannya bahwa Oli selalu menunda-nunda pemeriksaan. Ini yang ketiga kali gitu ya. Sehingga membuat pihak Polda belum melakukan gelar perkara. Nah, itu. Walaupun sebetulnya semua orang-orang yang disebut oleh Oli waktu di BAP sudah dipanggil gitu ya. Siapa aja misalnya manajernya gitu ya, inisialnya adalah KM, kemudian ada guru bimbel privat ya, inisialnya KR gitu kan. Nah KR ini menjelaskan bahwa nggak ada namanya bimbel CPNS, itu nggak ada gitu ya. Jadi sebetulnya ketika nama KR itu dimunculkan oleh Oli, makanya polisi manggil si KR, benar apa enggak nih Ibu melakukan training ataupun CPNS itu ya kepada korban? Tidak ada. Nah kayak gitu. Jadi jelas sekali bahwa Oli sudah nggak punya alasan lagi untuk bilang bahwa ini adalah uang untuk bimbel, tuh nggak ada. Bimbel, nggak ada sama sekali.
Nggak ada sama sekali. Bukan. Karena ya termasuk kemudian yang terakhir tuh ya, yang korban dari Cilacap ya, Bang Emil jelaskan tuh ya. Ya, kalau yang dari Cilacap kemarin kan sama aja seperti kronologinya juga sama gitu kan. Dijanjikan untuk menjadi PNS menggantikan orang yang sudah bukan COVID, kemarin itu narkoba. Dikeluarkan karena narkoba gitu kan. Jadi menggantikan posisi aja, tinggal masuk aja seperti itu. Itu korban yang terakhir Cilacap dan itu sudah jelas banget. Ada bukti rekaman, videonya ada, fotonya ada, semuanya ada, semuanya sangat lengkap. Makanya kalau sekali lagi Oli, kalau kamu menyatakan bahwa ini adalah bimbel, tidak ada bimbel sama sekali, tidak ada sama sekali. Seperti itu. Dan memang buat kami ini adalah peristiwa yang sangat fenomenal ya, di mana sejak zaman reformasi ini baru sekarang loh, ya ada korban yang begitu banyak, ya 205 orang dengan nilai kerugian 9,7 miliar. Dan keberaniannya adalah dia berani membuat SK bodong dengan lambang Garuda dan lambang BKN. Itu yang buat kita bahwa pihak polisian segera untuk menangkap dan membongkar ya mafia CPNS gitu. Nah, Oli kan bilang bahwa dia punya punya link di BKN. Ya, pejabat-pejabat yang namanya Pak Ari. Ternyata begitu diselidiki oleh pihak penyidik itu nggak ada. Jadi yang namanya Pak Ari itu yang berkomunikasi lewat WA, ya itu mereka sendiri, kubu mereka sendiri, HP mereka sendiri gitu loh. Jadi udah jelas lah ya bahwa udahlah gitu ya, kalau emang dia yakin bahwa dia benar, datang saja ke sini dong, jangan nunda-nunda. Ini udah mungkin yang ketiga kali nunda gitu ya. Nah, jadi besok rencananya dia akan dipanggil kemari. Gitu. Makanya kami sebelum dia dipanggil, kita ingatin lagi nih ya bahwa ada satu perkara besar yang minta segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ya, walaupun kepolisian saya yakin udah cepat dan tepat, tapi jangan sampai pihak kepolisian dipermainkan oleh Oli dan Raf gitu. Kan selama ini kan memang kan Oli kan selama ini selalu menunda, jadi akhirnya kasus ini jadi lama seperti itu. Jadi ya saya berharap mohon kasus ini dipercepat karena korbannya juga banyak dan sebenarnya korban itu lebih banyak dari ini, cuma nggak berani tampil. Sebenarnya masih banyak yang datang ke kami ya, khususnya ke saya pribadi itu banyak. Pasti orang-orang yang sudah diperiksa oleh pihak polisian itu pertama adalah manajernya si Oli, manajernya si ND, kemudian juga bendahara ya mereka, kemudian sekretarisnya juga guru bimbel ya, guru bimbel yang sebetulnya guru bimbelnya untuk anaknya Bu ND gitu kan, tapi kemudian oleh Oli dipergunakan figurnya seolah-olah sebagai guru bimbel untuk CPNS. Dan dia udah ngebantah, saya tidak pernah berikan bimbel untuk CPNS. Tidak ada, saksi semua jelas tidak ada bimbel. Ya bahkan kemudian pada hari ini adalah konfrontasi ya antara yang namanya Eki tuh ya, Eki yang orang mengaku sebagai orang BKN dengan korban dipertemukan kan gitu ya. Dan Eki bilang kan bahwa iya betul memang ada penipuan di situ. Nah, makanya dipertemukan. Jelaslah bahwa perkara ini bukan perkara yang susah untuk diangkat gitu kan, hanya menjadi lambat karena Oli selalu nunda-nunda gitu. Ya, dinaikkan statusnya. Dinaikkan statusnya jadi tersangka setidaknya. Udah jarang komunikasi sama ibunya aja, sama pengacaranya. Gimana Bang? Maksudnya ya tetap Oli kan harus bertanggung jawab dan menjalani. Tinggalkan proses saja.